Shalom saudara, apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Renungan Harian Keluarga, hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur padamu. Untuk hari yang baru ini, hari Minggu, harinya Tuhan. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, RHK pada hari ini mengangkat sebuah tema, menerima tanpa menghakimi. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengajak jemaat di Roma untuk saling menerima. Jemaat di Roma terdiri dari orang Kristen Yahudi dan juga non-Yahudi, yaitu orang-orang Yunani dan sekitarnya. Orang Kristen Yahudi sangatlah eksklusif karena merasa sebagai orang pilihan Allah. Ketaatan terhadap ketetapan-ketetapan dan juga aturan-aturan hukum Taurat membuat mereka menganggap najis perilaku dan makanan orang di luar mereka. Namun orang Kristen non-Yahudi atau orang-orang Yunani pada saat itu, mereka justru melakukan sebaliknya. Dan ini membuat suatu pertentangan di antara mereka. Karena orang Kristen Yunani, mereka tidak mempunyai ketetapan-ketetapan seperti itu. Mereka menganggap bahwa makanan yang ada itulah seperti makanan biasa. Mereka tidak mempunyai aturan-aturan apakah makanan ini najis atau tidak najis. Rasul Paulus tidak setuju dengan sikap eksklusivitas dari orang Kristen Yahudi. Namun, dia juga tidak membela orang Kristen Yunani atau orang Kristen non-Yahudi pada saat itu. Tetapi dia mencoba untuk memediasi agar supaya tidak terjadi pertentangan lebih lanjut. Paulus mengajak orang Kristen Yunani agar supaya dapat menerima dan merangkul orang Kristen Yahudi. Karena orang Kristen Yunani merasa lebih superior karena apa? Mereka lebih banyak. Mereka bahkan mengatakan pada orang-orang Kristen Yahudi sebagai orang yang lemah imannya karena mereka hanya makan sayur saja. Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu karena mereka adalah satu tubuh Kristus. Karena mereka satu jemaat, hidup di dalam komunitas yang sama. Untuk itu mereka harus saling menerima satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus juga mengingatkan mereka agar supaya jangan sampai terjebak di dalam eksklusivitas dan juga aturan-aturan hukum Taurat. Dalam pembacaan kita, Paulus mengajak untuk saling menerima. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Sama dengan kehidupan kita pada saat ini, saudara-saudara. Ketika kita berada di dalam satu komunitas bersama, kehidupan iman bersama, dalam satu jemaat, pasti ada orang-orang yang berbeda dengan kita, keinginan, kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga kita juga diharapkan untuk saling menerima satu dengan yang lainnya, agar supaya Kristus dimuliakan di dalam kehidupan kita, di dalam tindak tanduk kita. Karena yang terjadi adalah di dalam sebuah komunitas, pasti banyak orang yang melihat keberadaan kehidupan berjemaat, kehidupan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena kita sebagai orang Kristen, kita dikenal, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi, memberikan hidupnya untuk banyak orang. Untuk itulah, ketika mereka melihat kehidupan kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka itu akan menjadi suatu kesaksian hidup. Nah, untuk itu saudara-saudara, marilah kita untuk boleh saling menerima satu dengan yang lainnya, sehingga sekali lagi Tuhan Yesus dimuliakan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, baik pribadi maupun keluarga, kita senantiasa diperhadapkan dengan kemungkinan perbedaan dan pertentangan satu dengan yang lainnya. Pendapat dalam kehidupan sehari-hari antara suami istri, antara orang tua dan juga anak, sanak saudara, dan jemaat, serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Terjadi penolakan dan ketidaksukaan seorang terhadap yang lain. Pesan firman Tuhan hari ini adalah, marilah kita menerima satu dengan yang lainnya, tanpa mempermasalahkan pendapatnya, dan jangan saling menghakimi. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, tolonglah kami agar dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus,
kami dapat saling menerima sebagai sesama saudara dalam satu persekutuan dengan Yesus Kristus. Jauhkanlah kami dari pertentangan dan saling menghakimi, melainkan hidup dalam kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai guys, jangan lupa ya untuk nonton video MTPJ-nya, supaya kita lebih memahami lagi renungan harian keluarga yang diposting setiap harinya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe. God bless you. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye!